9 pedang Nabi Muhammad, salah satunya akan dipakai Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. 1. Al-Matur, pedang pertama yang dimiliki Nabi Muhammad bernama Al-Matur. Pedang ini juga dengan sebutan Matur Al-Fijar, yaitu pedang yang dimiliki Rasulullah sebelum menerima wahyu pertama di Mekah. Al-Matur merupakan peninggalan dari ayah Nabi, yang kemudian dibawa saat hijrah dari Mekah ke Madinah. Pedang ini berbentuk blade dengan panjang 99 cm. Bagian gagangnya terbuat dari emas serta dilapisi batu zamrud dan pirus. Sementara itu, di dekat pegangannya terdapat kaligrafi kufi bertuliskan Abdullah bin Abdul Muthalib. Rasulullah memberikan pedang ini kepada Ali bin Abi Thalib bersama dengan peralatan perang lainnya. Saat ini, pedang Al-Mansur tersimpan di Museum Topkapi di Istanbul, Turki. 2. Pedang Al-Batar. Al-Batar diperoleh dari hasil rampasan perang melawan Bani Koinuka. Pedang ini disebut sebagai pedangnya para nabi karena terdapat pahatan nama Daud, Sulaiman, Musa, Harun, Yusuf, Zakaria, Yahya, Isa, dan Muhammad di bilahnya. Panjangnya mencapai 101 cm, mengacu buku sejarah terlengkap Nabi Muhammad, dari sebelum masa kenabian hingga sesudahnya karangan Abdurrahman bin Abdul Karim. Pedang ini belum pernah dipakai Rasulullah dalam peperangan. Konon, pedang Al-Batar akan dipakai Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. 3. Pedang Zulfikar. Pedang Zulfikar didapat dari rampasan perang Badar. Pedang ini memiliki dua mata pisau yang terbuat dari perak. Rasulullah mewariskan pedang tersebut kepada Ali bin Abi Thalib saat perang Uhud. Sejak itu, pedang Zulfikar selalu menemani Ali bin Abi Thalib dalam setiap peperangan. 4. Pedang Hataf. Pedang Hataf didapat dari hasil rampasan perang Bani Koinuka. Mengutip buku sejarah terlengkap Nabi Muhammad, dari sebelum masa kenabian hingga sesudahnya karangan Abdurrahman bin Abdul Karim, pedang Hataf konon dibuat oleh Nabi Daud alaihi salam. Bentuk pedang ini menyerupai Al-Batar, tetapi ukurannya lebih panjang. Nabi Daud memakai pedang ini dalam memerangi musuh-musuhnya. Sepeninggal Nabi Daud, pedang Hataf disimpan oleh suku Levitar hingga pada akhirnya sampai ke tangan Rasulullah. 5. Pedang Qul-i. Kuli atau Kulai juga didapat dari rampasan perang Bani Konukia. Pedang ini memiliki panjang 100 cm dengan ukiran bahasa Arab. Ini adalah pedang mulia dari rumah Nabi Muhammad, berbeda dari koleksi pedang Rasulullah yang lain. Qul-i memiliki bilah yang berbentuk gelombang. Masih dari sumber yang sama, nama Qul-i mungkin berkaitan pada satu tempat di Syria atau Indochina. Qul-i memiliki arti timah atau timah putih yang ditambang dari berbagai lokasi. 6. Pedang Al-Qadib. Al-Qadib adalah pedang ringan yang sangat tipis, panjangnya sekitar 100 cm dan dibalut dalam sarung kulit hewan yang dicelup. Pedang ini memiliki ukiran kalimat syahadat dan nama Nabi Muhammad di bagian badannya. Mengacu buku hadis-hadis sahih kepribadian dan budi pekerti Rasulullah karangan Imam At-Tirmidzi, pedang ini lebih banyak digunakan Rasulullah sebagai senjata pertahanan diri saat bepergian, bukan untuk berperang. 7. Al-Mihdam. Al-Mihdam memiliki panjang 97 cm dengan gagang yang kecil. Abdurrahman bin Abdul Karim menuliskan dalam bukunya bahwa ada dua pendapat soal kepemilikan pedang ini. Ada yang menyebut pedang Al-Mihdam milik Rasulullah yang diwariskan kepada Ali bin Abi Thalib. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa Al-Mihdam merupakan pedang yang didapat Ali dari perang di Suriah. 8. Al-Adab. Secara bahasa, Al-Ad memiliki arti tajam, atau memotong. Pedang ini didapat Rasulullah dari sahabatnya sebelum perang Badar. Beliau menggunakan pedang ini ketika bertarung melawan kaum kafir Quraisy di perang Uhud. Saat ini, pedang Al-Adab tersimpan rapi di Masjid Husain di Kairo, Mesir. 9. Pedang Al-Rasub. Pedang Al-Rasub berbentuk pipih dengan panjang mencapai 140 cm. Di bagian bilah bawah dekat gagang, terdapat kaligrafi emas bertuliskan Jafar al-Shodiq. Hiasan emas berbentuk koin juga bisa ditemukan pada sarungnya. Saat ini pedang Al-Rasub tersimpan rapi di Museum Topkapi, Istanbul.